ada beberapa ya madharat ataupun bahaya game yang lain. Ya, yang di situ teramat sangat bahaya bagi kita anak-anak. Ya, bagi terutama adik-adik yang masih kecil. Yaitu apa? Beberapa game itu ya ada aurat yang dinampakkan, ya, gambar-gambar yang tidak selayaknya adik-adik tonton, kemudian adik-adik tonton, ya. Kemudian ada lagu, ada musik-musik yang di situ apa? Yang merupakan ya syiar-syiar ataupun ya kebiasaan-kebiasaan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ya, ada suara-suara jeduk gitu ya. Kemudian ada suara-suara musik yang di situ apa? Bisa membuat hati kita ini jadi apa? Jadi keras. Ya, hati kita itu bisa lembut dengan Al-Qur'an, dengan apa? Dengan tausiah, dengan apa namanya? Dengan pengajian, dengan kajian. Ya, jangan sampai kita apa? Karena tiap hari dengarnya musik-musik yang keras gitu ya. Akhirnya apa? Hati kita jadi gersang. Akibatnya apa? Seorang ketika dia sudah kebiasaan dengar musik, ketika dengar murotal Al-Qur'an, ketika mendengarkan tausiah, dia jadi risih, gak suka. Ya. Dan seorang ketika sudah pada kondisi demikian, ini sangat bahaya. Padahal kita memiliki hati, dan hati kita butuh makanan, adik-adik. Apa makanan hati? Nasi goreng? Bukan. Sate? Bukan. Hati kita ini butuh yang namanya makanan. Apa makanan hati kita? Yaitu ilmu agama yang berasal dari Al-Quran dan sunnah yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para ulama. Begitu pula apa? Ya, ayat-ayat Al-Quran yang kita dengarkan ini juga menjadi asupan gizi bagi hati kita. Kalau tiap hari hati kita, telinga kita didengerin musik ya keras banget, kemudian ada gambar-gambar yang tidak selayaknya kita lihat, akhirnya apa? Kita terbiasa melihat kemungkaran, terbiasa melihat sesuatu yang merupakan kemaksiatan. Akhirnya apa? Ketika kita melihat kemaksiatan, kita tidak membenci lagi. Padahal apa? Wajib bagi kita untuk membenci kemaksiatan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, ketika salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Oh, kalau nggak bisa pakai tangan bagaimana? Ya, fa illam yastati, kalau dia tidak bisa merubah dengan tangannya, karena dia bukan orang yang memiliki kuasa gitu ya. Ya, fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Dia kasih tahu, ini nggak boleh loh, ini dilarang loh sama Allah, ini nggak boleh sama Nabi, ini haram, ini perbuatan dosa. Kita kasih tahu teman kita. Nah, kalau dengan lisan saja kita tidak berani, kenapa? Ini orangnya lebih gede dari kita. Ntar kita dipukulin, ntar kita ntar kita dibully misalnya gitu ya. Maka apa? Kata Nabi, fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau kita tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan ya untuk mengingkari kemungkaran, maka apa? Fa biqalbihi. Maka dengan hati kita. Dengan cara apa? Membenci kemungkaran itu, membenci aurat yang terbuka, membenci musik-musik yang ada di dalam game dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kalau setiap hari kita mendengarkan musik, setiap hari dipertontonkan aurat yang ada di dalam game, bagaimana hati kita akan membenci? Kita merasa apa? Ini asik, wah ini bagus dan seterusnya. Justru malah bisa jadi kita menjadi suka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Inilah diantara beberapa bahaya seseorang ketika dia sudah kecanduan main game. Ya, dia jadi terbiasa melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sehingga tidak ada rasa benci, tidak ada rasa tidak suka ketika melihat seseorang atau melihat sesuatu yang di situ yang memperlihatkan aurat, memperlihatkan musik, diperdengarkan musik. Sehingga biasa aja gitu ya. Tidak boleh adik-adik. Kata Nabi, dengan hati itu fahuwa at'aful iman. Ketika seorang mengingkari dengan hati, itu adalah iman yang paling lemah. Ketika hati kita sudah tidak mengingkari, maka iman kita sebagai seorang muslim ini sedang bermasalah. Ya, wajib bagi kita sebagai seorang muslim, seorang yang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, untuk mengingkari kemungkaran meskipun dengan membenci di dalam hati. Oleh karena adik-adik sekalian dirahmati Allah, jangan terbiasa untuk main game.